Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Sylvia Rahmadani dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini anggota DPRD Kota Padang yaitu Bapak Manuver Putra Firdaus sedang fokus mengarahkan pokok-pokok pikirannya untuk membantu UMKM yang ada di Kota Padang. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber dari Dinas Perdagangan Kota Padang, yang mana nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai bantuan terhadap UMKM ini. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nengsi sebagai Kabid Perdagangan dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa aja kesibukannya akhir-akhir ini Bu? Ya, akhir-akhir ini kita kan menghadapi Hari Jadi Kota Padang yang ke-356. Semalam baru penutupan. Oh, semalam baru penutupan karena udah tanggal 10 ya Bu, udah acara 10. puncaknya juga. Berarti akhir-akhir ini kesibukannya memang Hari Jadi Kota Padang. Oke, baik Ibu. Tadi kan kita sempat menyinggung bahwa akhir-akhir ini Bapak Manuver Putra Firdaus DPRD Kota Padang sedang mengarahkan pokok-pokok pikirannya untuk membantu UMKM. Nah, kira-kira ada berapa banyak sih Bu untuk saat ini UMKM yang telah dibantu di Kota Padang ini? Kalau yang khusus Bapak Manuver tuh sebanyak 231 pelaku usaha. Udah 231 UMKM yang dibantu? Yang dibantu dari dana pokir Pak Manuver. Oke, sudah banyak juga ya Bu, sudah. 231. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau misalkan bantuan yang diberikan kepada UMKM itu dalam bentuk apa saja tuh Bu? Kalau dari Dinas Perdagangan itu kan kita khusus untuk barang-barang peralatan promosi. Iya. Seperti etalase. Kalau dia kelompok minuman kita kasih etalase, mesin press, juicer. Oke. Nah, kalau kalau dalam dia bentuk peralatan ya? Peralatan. Oke. Nah, ada tenda kursi juga kita kasih. Pokoknya peralatan perlengkapan untuk berdagang. Bukan yang untuk produksinya, yang khusus untuk yang berdagang. Oke, berarti memang dalam bentuk sarana dan prasarana kepada UMKM yang diberikan ya Bu. Oke, mungkin boleh di-spill sedikit nih Bu, apa aja sih dampak-dampak signifikan yang dirasakan langsung oleh UMKM setelah menerima bantuan dari Bapak Manuver Putra Firdaus ini? Yang pastinya itu kan adanya peningkatan kapasitas produksi. Terus banyak juga pelaku usaha yang bisa menyimpan produk yang dihasilkannya lebih lama, karena ada juga berbentuk freezer sama showcase yang dikasih Bapak. Terus juga pengolahan makanan lebih cepat karena ngasih kompornya yang khusus untuk berdagang gitu, bukan kompor untuk rumah tangga yang kita kasihkan. Terus penyajian dagangan lebih higienis dan lebih rapi karena kita ngasih etalase. Oke, etalase. Jadi etalase lebih higienis lebih juga higienis daripada dijajar di meja gitu kan. Karena banyak UMKM kecil yang memang masih menggunakan peralatan sederhana ya Bu. Jadi digunakan etalase sehingga lebih rapi. Lebih rapi. Iya, lebih bersih. Berarti itu dampak signifikan yang memang dirasakan oleh UMKM. Nampak lebih higienis, lebih bersih juga ya Bu. Oke. Nah, untuk saat ini UMKM mana saja sih Bu yang udah menerima bantuan dan berhasil berkembang sejauh ini dari bantuan tersebut Ibu? Kalau Bapak Manuver itu lebih diarahkannya di kawasan Pasianan Tigo dan Batipuh Panjang. Oke, Pasianan Tigo dan Batipuh Panjang. Ya, karena itu di sanalah banyak UKM Bapak yang berusaha. Yang di sana itu. Oke, selain tadi kan higienis dan juga lebih tertata. Nah, pasti juga ada peningkatan omset ya Bu dari UMKM yang telah menerima bantuan ini. Nah, selain yang ketiga tadi itu apa aja sih Bu yang dapat dirasakan oleh UMKM Kota Padang selain peningkatan omset? Yang pertama sih untuk peningkatan kualitas produksi ya yang lebih konsisten. Terus kepercayaan konsumen meningkat karena tampilan usahanya lebih profesional. Itu juga ada bantuan pernah kita berikan ke pedagang yang di kantin-kantin sekolah, showcase. Dengan adanya showcase itu banyak barang masuk, lampu hidup. Jadi ketarik anak-anak untuk belanja di sana. Biasanya hanya 2-3 dus. Sekarang minuman itu bisa 5-6 dus per hari. Artinya kan perputarannya lebih cepat, omset lebih meningkat. Itu salah satu yang nampak sama kita, hanya yang langsung pas kita kasih showcase hari ini, besok diisi langsung ada peningkatan. Berarti langsung memberikan dampak yang signifikan. Selain yang di kantin sekolah itu apa lagi contohnya Bu? Selain ada juga yang jual gorengan. Yang jual gorengan mungkin yang biasanya pakai kompor rumahan yang 2 tungku, kita kasih yang 1 tungku yang besar. Kita pun ngasihnya 1 paket gas, kompor gas langsung sama regulator. Jadi biasanya mereka berjualan mungkin untuk penggorengannya lebih lama karena ini proses kompor yang besar.
lebih banyak peningkatan penjualannya, penggorengannya lebih cepat, peningkatan penjualannya lebih banyak. Jadi omset juga meningkat karena udah efisiensi waktu Iya, juga waktunya. ya. Oke, itu kan mungkin dampak jangka pendek yang dirasakan oleh UMKM-nya, Bu. Sekarang kita beralih ke dampak jangka panjangnya. Kira-kira dari program bantuan terhadap UMKM ini, apa sih dampak jangka panjang yang memang diharapkan, Ibu? Program ini kan dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan. Jadi kita cek ke tempat usaha mereka apa sih yang mereka butuhkan, apa yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi kalau hanya sekedar sekali dua kali atau hanya sebentar yang bisa perubahannya kan nggak mungkin. Jadi kita tengok apa betul lah kebutuhan real mereka. Kita butuh ini Bu, kita butuh ini Bu. Sehingga kita bisa kita kasih bisa langsung dimanfaatkan. Seperti itu kayak etalase gitu kan. Biasanya mereka pajang hanya ditutup koran gitu di atas meja. Kita disusun secara rapi. Artinya kan bisa itu berjangka panjang. Barang yang ditaruh pun lebih bagus pajangannya. Lebih awet juga. Lebih awet juga. Selain itu Bu, apa ada dampak jangka panjang lagi Bu yang diharapkan? Selain itu kita juga menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk membantu para pengusaha ini. Untuk dalam peminjaman KUR. Itu juga kita membantu. Cuman ya persyaratannya mereka juga harus melengkapi syarat-syarat seperti NIB-nya. Kalau kuliner kan ada BPOM-nya, ada PRT, misalnya itu bisa. Berarti memang ada banyak sekali dampak jangka panjang yang diharapkan dengan bantuan UMKM ini ya Bu. Nah, tadi kan itu bentuk bantuannya dalam bentuk finansial ya Bu, kepada UMKM. Nah, tentunya ada sebagian UMKM yang memang masih belajar dari nol, belajar dari dasar. Nah, apakah dari Dinas Perdagangan ini memang selain memberikan bantuan finansial juga memberikan pelatihan kepada UMKM-nya Bu, atau bagaimana? Kalau untuk pelatihan kita lebih fokus ke pelatihan ekspor. Jadi UMKM yang barangnya udah berkualitas ekspor, sudah melewati kurasi, kita laksanakan pelatihan ekspor. Itu pun kita bekerja sama Kementerian Perdagangan, pihak PPIJP. Selama 3 tahun terakhir ini kita aktif melaksanakan pelatihan. Hanya di tahun ini karena ada efisiensi anggaran dari pusat. Jadi mungkin tahun ini kita tidak ada melakukan latihan BIMTA ekspor. Kalau seandainya di tahun depan misalkan ada dana tambahan atau apa, berarti memang bisa dilaksanakan? Bisa. Jadi kita selalu berkabar dengan kementerian. Apakah bisa kita setiap tahunnya masuk nih Kota Padang untuk pelatihan. Itu biasanya kita melaksanakan untuk 30 orang. 30 orang pelaku usaha yang sudah melewati kurasi. Artinya kan perizinan mereka lengkap, produk yang dihasilkan udah inovasi, terus udah ada stok yang tersedia. Berarti pelaku UMKM yang bisa ikut itu memang sudah ada spesifikasinya juga? Sudah ada. Kalau boleh tahu apa aja tuh Bu spesifikasinya? Kalau khusus kuliner tuh kita tengok dari perizinan. Perizinannya, terus makanan yang dihasilkannya udah inovasi apa belum, dari segi kemasan juga. Kalau biasanya kita kan kolaborasi nih 4 dinas antara koperasi, dinas koperasi, dinas Nakerin, pariwisata sama perdagangan. Nanti kalau misalnya kita terkendala di packaging, kita kembalikan ke Nakerin karena mereka punya rumah packaging di sentra Rendang. Nanti untuk kurasinya kita emang kerjasama juga dengan koperasi. Dinas koperasi. Jadi 4 dinas berkolaborasi gitu. Untuk apakah pelaku ini memenuhi spesifikasi atau tidak? Baik Ibu. Nah, sejauh ini apakah ada usaha dari Dinas Perdagangan sendiri untuk memonitoring atau mengevaluasi UMKM apakah bantuan yang diberikan ini benar-benar dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin? Karena mungkin ada oknum yang menyalahgunakannya Ibu. Bagaimana itu Ibu? Biasanya kita melakukan monitoring itu kunjungan langsung. Coba kita nggak ngasih tahu. Kita mau kesana enggak, kita berarti hanya turun. Mendadak, ya? Sidak gitu kan. Sidak. Bener nak, mereka memanfaatkan apa yang sudah kita berikan, yang dibantu melalui pokir anggota dewan kita, tidak diperjualbelikan. Karena pas kita ngasih pun kita memberi pernyataan bahwasannya barang tidak boleh diperjualbelikan, harus dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan omset dari UMKM, dari penghasilan mereka. Nah, sejauh ini apa aja sih Bu tantangan terbesar dari Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa bantuan dari Bapak Manuver Putra Firdaus ini tersebar secara merata kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Padang? Kendala utama kita paling itu validasi data ini yang kurang dapat kita.
Karena untuk pengelompokan UKM kan berada di Dinas Koperasi yang mempunyai tenaga pendamping dari mereka. Jadi kita pun seandainya kita dapat data dari tim, kita turun ke lapangan langsung. Kita cek apakah datanya emang benar nih di sini, di mana usahanya, di sini usahanya benar enggak, kita tengok ke sana. Nanti ada tim verifikasi kita yang turun ke alamat yang dikasih. Berarti tantangan terbesarnya memang di data yang valid yang valid. Kadang mereka ada masukkan data tapi tidak punya usaha. Nah, makanya di sana kita memverifikasinya, nanti kita batalkan. Dengan cara terjun langsung ke lapangan. Berarti sebelum diberikan bantuan ini memang dicek langsung ke lapangan. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, menurut Ibu apa aja sih kunci utama setelah diberikan bantuan dari Bapak Manuver Pertama Firdaus ini kepada pelaku UMKM? Apa kunci utama agar UMKM ini memang benar bisa memanfaatkannya dengan maksimal, Ibu? Harus ada komitmen. Harus ada komitmen dari pelaku usaha kita serta kedisiplinan pelaku usaha. Kadang kan mereka udah dikasih barang, nggak tahu nih mau diapakan lagi. Nah, jadi kita gitu ngasih laksanakanlah, terima ini, kembangkan usaha. Nanti usaha telah dikembangkan, kita bisa bantu mempromosikan. Kita bantu untuk mempromosikan, apalagi itu dari segi kuliner, makanan-makanan kering. Kalau mereka butuh pelatihan nantinya untuk packaging, bisa kita salurkan ke Nakerin. Nanti kita kolaborasi lagi sama Nakerin, atau ada lagi pelatihan untuk peningkatan inovasi, kita kerjasama lagi sama Dinas Koperasi. Apalagi sekarang Kota Padang sedang gencar-gencarnya menuju gastronomi city ya, jadi itu juga dampak yang besar nanti ya, juga gitu kan. Jadi itulah gunanya kita kolaborasi sesama OPD gitu kan. Kalau kita udah ini barangnya udah siap nih untuk dipromosikan, persyaratannya lengkap, packagingnya udah oke, silahkan dibawa. Makanya kita bawa untuk promosi. Berarti nanti tujuannya bisa diekspor juga ya, Bu? Baik itu keluar Padang, baik secara nasional maupun internasional. Itu tujuan akhirnya berarti ya, Bu? Itu tujuan akhir kita sebenarnya. Asalkan produk yang dihasilkan emang berinovasi ya. Karena sekarang memang banyak tuh banyak produk kita tapi kayaknya kurang berinovasi kita kan. Maka itulah mendorong para pelaku usaha ini, cobalah berinovasi. Nanti kita membantu juga dalam segi persyaratan perizinan, nanti segi promosi kita juga membantu. Berarti inovasi itu memang sangat penting ya, Bu. Karena sudah banyak ragamnya, tuh tentu kita harus cari yang beda dari yang lain. Benar. Itu contohnya yang kerupuk lir coklat, yang lir coklat, yang coklat pedas, yang kemarin ini pelepasan ekspor ke Singapura kalau nggak salah, yang ke Singapura yang lir coklat. Itu kan di bawah binaan koperasi Nakerin Dagangan. Mereka sudah pelepasan ekspor, itu kan itu inovasi. Gimana sih coklat rasanya pedas gitu kan? Sehingga orang-orang juga tertarik mencoba, apalagi Gen Z ya, Bu. Iya, itu tujuan utama mereka kan itu. Iya, baik Ibu. Nah, mungkin apa sih harapan terbesar dari Ibu terhadap masa depan UMKM yang ada di Kota Padang, terutama setelah mereka menerima bantuan ini, Ibu? Mungkin boleh disampaikan harapannya kepada pemirsa, Ibu. Mungkin harapan kita ya, pertama tuh dukungan dari OPD terkait nih. Sama-samalah kita mendukung UKM Kota Padang ini untuk mampu berkembang lebih maju, bisa siap go ekspor lah gitu, go ekspor produk-produk Kota Padang bisa dikenal di luaran. Selain juga selain sulaman kuliner kayak rendang kan udah terkenal juga. Selain itu kita pengen juga produk lain pun dikenal sama pihak luar. Kebetulan kita kan juga punya galeri di luar, di Vietnam kita juga punya galeri. Cuman untuk proses penukaran barang itu kita yang belum bisa lancar. Produk UKM yang sudah regulasi kita bawa ke sana. Jadi itu yang kita butuhkan adalah dukungan dan bantuan dari dinas terkait ya, seperti yang 4 dinas kita tadi, koperasi, pariwisata, Nakerin, sama perdagangan. Terus terwujudnya juga UKM yang mandiri, yang tidak selalu bergantung dengan pemerintah gitu kan, yang selalu inovatif, yang berdaya saing tinggi, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita mau, harapan terbesar saya ya. Semoga bantuan ini jadi langkah awal lah untuk UKM kita lebih maju ke depannya. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya, Ibu. Mudah-mudahan dengan bantuan ini UMKM yang ada di Kota Padang semakin melejit, omsetnya meningkat, tentunya laju perekonomian yang ada di Kota Padang juga semakin meningkat ya, Ibu. Ya, dan mudah-mudahan Padang segera menjadi kota gastronomi city. Sesuai dengan cita-cita Bapak Wali Kota kita. Benar sekali, Ibu.
Oke, Iya. sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, Ibu, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, Ibu? Mungkin ini ya, bantuan pemerintah ini bukan solusi akhir ya, Iya. tetapi alat bantu awal. Alat bantu awal, keberhasilan UMKM itu kan tergantung dari semangat dan kerja keras mereka, kerja keras para pelakunya. UMKM yang bisa memahami, mengelola, dan memanfaatkan bantuan secara strategis akan tumbuh lebih cepat dan tangguh. Mari kita sama-sama dukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri. Kunci suksesnya adalah pengetahuan, disiplin, mentalitas berkembang, dan jejaring. Baik, Itu luar biasa closingnya. sekali, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Nengsi sebagai Kabid Perdagangan dari Dinas Perdagangan Kota Padang. Semoga kedepannya UMKM yang ada di Kota Padang ini lebih berinovasi lagi dan dapat meningkatkan omset penjualannya sehingga perekonomian di Kota Padang semakin melejit dan Kota Padang segera menuju gastronomi city diakui oleh UNESCO ya, Bu, Iya, nanti. iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah membersamai. Saya Sylvia Rahmadani, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.